Tim Disaster Victim Identification, DVI, kembali mengidentifikasi 2 jenazah korban tenggelamnya kapal motor penumpang, KMP, Tunu Pratama Jaya yang ditemukan, Selasa, 8 Juli 2025. Dikutip dari tribunjatimtimur.com, kedua korban dipastikan merupakan penumpang kapal, meski tidak tercatat dalam manifest resmi. Berkat kerja keras tim DVI yang tidak kenal lelah, 2 jenazah berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, ujar Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra. Jenazah pertama ditemukan sekitar pukul 1.42 WIB di perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar. Korban diketahui bernama Muhammad Ari Setiawan, 23 tahun, warga Kelurahan Babadan, Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar. Sementara jenazah kedua ditemukan di lokasi yang sama pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Rido Anggoro, 29 tahun, warga Desa Kabat, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kepala Subdit Dopol Polda Jawa Timur, AKBP Adam Bimantoro, proses identifikasi dilakukan dengan metode berbeda. Korban Aris teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan properti pribadi. Sementara Rido dikenali dari pencocokan gigi dan ciri barang kepemilikannya, jelas Adam. Dengan tambahan 2 korban ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 10 jenazah dari insiden tenggelamnya kapal tersebut. Kepolisian memastikan baik Aris maupun Rido tidak tercatat dalam daftar manifest penumpang resmi KMP Tunu Pratama Jaya. Meski begitu, keduanya diyakini berada di kapal sebagai penumpang. Untuk 2 jenazah ini, statusnya non-manifest. Mereka bukan kru, tapi penumpang, tegas Rama. Lukman Hakim, 44 tahun, nampak memegang erat penghargaan sebagai apresiasi Pemkab Jembrana, Selasa 8 Juli 2025. Dikutip dari tribunbali.com, dia merupakan nelayan pertama kali yang menemukan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang selamat maupun meninggal dunia di perairan Pantai Pebuahan, Jembrana pada Kamis 3 Juli 2025. Awalnya, nelayan ini takut dan menduga teriakan minta tolong dari tengah laut adalah hal gaib atau suara hantu. Ternyata, teriakan tersebut datang dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di tengah lautan. Sampai saat ini saya masih merinding, tutur Lukman mengenang proses evakuasi penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di tengah perairan Pantai Pebuahan tersebut. Lukman begitu semangat ketika menceritakan aksi heroik dirinya bersama rekan nelayan lainnya untuk menyelamatkan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang selamat maupun meninggal dunia. Bermula dari Lukman yang sedang melakukan aktivitas nelayan seperti biasanya sekitar pukul 3.30 WITA. Selayaknya profesi sebagai nelayan, ia sedang mencari ikan di perairan selatan Pantai Pebuahan. Ketika sudah mendapat ikan dan hendak balik, ia justru mendengar teriakan, minta tolong, dari lautan. Ia terpaksa menghentikan aktivitas sebagai nelayan dan sempat membuang hasil tangkapannya yang baru diperoleh sekitar 2 kg ikan. Kemudian nelayan asal Banjar Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jembrana tersebut menurutkan teriakan itu awalnya tak ia indahkan, karena dirinya menduga itu adalah suara hantu. Tapi, setelah teriakan pertama, muncul lagi teriakan lanjutan. Teriakan itu meyakinkan dirinya bahwa suara itu berasal dari manusia. Ia langsung mencari rekan nelayan lainnya untuk bersama mencari sumber suara teriakan. Tak disangka, ketika mendekati, Lukman mendapati seorang penumpang yang sedang mengapung dengan jaket pelampung. Saat itu sedang terjadi gelombang tinggi yang membuat dirinya kesulitan untuk menggapai lokasi para penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Karena rasa kemanusiaan yang tinggi,
ia bersama nelayan lainnya melakukan pertolongan terhadap para penumpang. Pertama, kita menemukan korban yang selamat menggunakan pelampung. Saya menemukan 1 orang dan teman saya juga 1 orang, tutur Lukman Hakim usai menerima apresiasi dan penghargaan. Setelah itu, tutur dia dan rekannya menyisir perairan ke arah barat. Di perjalanan, dia melihat ratusan buah nanas yang mengapung diduga berasal dari salah satu mobil yang ikut tenggelam pada peristiwa naas tersebut. Dari sana, rasa penasaran terus menguat terkait keberadaan penumpang lainnya. Hingga akhirnya, dia menemukan 1 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya lagi namun kondisinya sudah meninggal dunia. Namun begitu, ketika hendak mengevakuasi jenazah tersebut, ia kembali mendengar teriakan minta tolong dari tengah lautan. Ia memutuskan mencari sumber suara karena di tengah lautan ada korban yang masih hidup. Ia bergegas ke lokasi titik suara itu dan menemukan korban lainnya. Saya tinggal dulu yang itu, meninggal dunia, untuk menyelamatkan korban yang masih hidup, ingatnya. Setelah terlihat, Lukman akhirnya menemukan seorang pria yang sedang merangkul ayahnya. Sebab, ayah korban tersebut sudah meninggal dunia. Tangan anaknya masuk di kaos ayahnya. Sebab, anak tersebut tidak ingin jenazah ayahnya hilang karena dihantam gelombang. Anaknya menggunakan pelampung, ayahnya tidak dan kondisinya sudah meninggal dunia, sebutnya. Tak sampai di sana, dirinya kembali melihat cahaya kelap-kelip yang kemungkinan jadi tanda korban. Dia balik memutar dana menemukan 4 orang lainnya. Kondisinya 3 orang diantaranya sedang mengitari 1 orang yang sudah meninggal dunia. Saat itu situasinya gelap, hanya terlihat yang kena senter. Gelap gulita, hanya kelihatan yang di samping, ingatnya. Lukman menyebutkan, selama 2,5 jam menyisir perairan Pebuahan ia lantas menuju pesisir. Di pesisir pantai, ia dibantu nelayan lainnya melakukan evakuasi pertama para korban selamat untuk diarahkan ke rumah warga. Korban meninggal dunia dievakuasi ke daratan untuk selanjutnya diidentifikasi dan dievakuasi menuju RSU negara. Ini kewajiban sesama manusia. Jika kita mampu, lebih baik menolong sebisanya, pesannya. Dari pantai Pebuahan, ada 16 orang korban ditemukan selamat dan 5 orang ditemukan meninggal dunia. Aksi heroik nelayan dan relawan yang tergabung dalam proses pencarian dan pertolongan tersebut kemudian mendapat apresiasi dari Pemkab Jembrana. Total ada 12 nelayan dan 10 orang relawan yang diberikan penghargaan, sembako hingga uang tunai. Meskipun dengan nilai tak seberapa, apresiasi kepada masyarakat yang telah menjalankan misi kemanusiaan sangat patut diapresiasi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.